Apa saja tanda dan gejala jika Anda menderita infeksi paru? Yang pertama, batuk berdahak. Batuk berdahak adalah batuk yang menghasilkan produksi sputum, bisa berwarna bening, berwarna coklat, kuning, hingga kehijauan. Itu adalah pentanda infeksi yang terjadi pada paru. Yang kedua, demam atau menggigil. Jika terjadi infeksi pada tubuh, tubuh juga akan merespon dengan meningkatkan suhu tubuh sehingga terjadi demam. Yang ketiga, sesak nafas. Pada infeksi paru biasanya akan terjadi kesulitan bernafas pada pasien sehingga menyebabkan sesak nafas. Yang keempat adalah kelelahan. Ketika tubuh terjadi infeksi, daya tahan tubuh akan melawan infeksi tersebut sehingga dapat menyebabkan tubuh mengalami kelelahan. Yang kelima adalah nyeri otot. Pada pasien-pasien dengan infeksi paru akan terjadi inflamasi juga pada seluruh tubuh sehingga menyebabkan nyeri pada otot. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita bisa hidup salah satunya ketika organ paru kita bekerja atau berfungsi dengan baik. Tapi sayangnya mungkin bagi Anda yang tinggal di perkotaan atau tinggal di dekat area industri di mana banyak polusi, asap, debu dan lain sebagainya. Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah ketika terjadi gangguan di paru kita. Entah itu A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya mungkin diwaspadai juga adalah terjadinya infeksi paru. Nah, kenapa akhirnya paru ini bisa terjadi infeksi? Apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan lebih penting adalah bagaimana cara mengobatinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini seputar infeksi paru. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan paru. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Maria, apa kabar? Pagi Mas Radin, sehat. Selamat datang kembali di Bincang Iya, terima Sehati. kasih loh undangannya. Mas Radin sehat? Sehat. Jauh-jauh ya pagi ini, hari Senin dari Cikarang ke Jakarta lintas provinsi ya dok. Kebayang kan? Kebayang ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar infeksi paru. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos faktanya dulu ya seputar kesehatan paru. Yang pertama, ini banyak banget nih ya kalau kita ngomongin perokok ya pemirsa ya. Kalau katanya kanker paru itu hanya terjadi pada perokok aktif. Sementara sekarang itu banyak yang apa ya, mendeklar atau berasumsi bahwa perokok pasif katanya bisa lebih berbahaya. Tapi nggak ngerti nih ya, kalau kita ngomongin kanker parunya itu hanya berbatas pada perokok aktif saja atau perokok pasif juga, atau orang pikir oh ya udah perokok aktif yang pakai rokok konvensional, yang nge-vape, elektrik dan sebagainya itu enggak gitu. Nah, betul nggak sih kalau kanker paru itu hanya berbatas pada orang-orang atau perokok aktif? 100% mitos. Ya. Iya. Berarti tidak itu atau bukan itu saja? Bukan, tidak hanya memang resiko tinggi pada perokok-perokok aktif. Tapi pada perokok pasif yang kita terus-menerus terkena, kemudian dengan pekerja juga yang berada di lingkungan polusi ya. Walaupun dia tidak merokok, tapi dia dengan lingkungan polusi udara yang luar biasa. Kemudian misalnya pabrik atau limbah yang terus-menerus tanpa perlindungan yang baik juga, dan ada juga beberapa faktor genetik ya, itu bisa menyebabkan kanker paru. Jadi tidak hanya terbatas pada perokok aktif. Ya, justru memang benar kayak ada beberapa yang bilang perokok pasif jadi lebih serem dibanding perokok aktifnya gitu. Jadi memang itu benar ada padanya. Kalau kayak di rumah nih dok, kan ada seorang suami yang dia tuh aktif ngerokok gitu ya. Terus istri apalagi punya anak baby kan kecil gitu ya. Kalau semisal kayak saya ngerokoknya di luar kok, itu di luar pintu, ternyata di dekat pintunya ada jendela, asapnya bisa masuk, itu bisa Betul. juga terkontaminasi nggak sih? Bisa dong, pastikan apalagi dengan keadaan rumah yang mungkin ventilasinya masih kurang. Jadi udaranya itu masih atau debu-debu asapnya masih terbang-terbangan di situ ya. Jadi masih memungkinkan. Terus juga kan kalau merokok walaupun di luar, terkadang masih ada nempel-nempel ya di baju. Iya. Jadi terkadang makanya kalau maupun merokok di luar gitu, masuk ke rumah itu kalau bisa ganti baju dan udah mandi. Lagi punya anak kecil, punya baby. Jadi kadang-kadang itu memang mungkin gak dalam sekali dua kali ya, tapi kalau terus menerus terjadi itu pasti bisa mengakibatkan nanti ada masalah di parunya gitu. Nah, kalau kayak satu nih dok, saya kemarin kalau nggak salah ada baca apa sih kayak orang yang di pabrik ya terutama yang produksi kayak
asbes gitu tuh, atau yang lain semen gitu, itu kan kayak banyak apa ya? Ada partikel-partikelnya, debu-debunya, itu tuh gimana tuh, Dok? Betul. Jadi dulu pernah tuh ada heboh namanya asbestosis. Jadi pada pekerja-pekerja pabrik asbes itu mereka ada fenomena kok pada sakit semua nih, batuk. Ternyata di foto semua mengalami gambaran yang putih-putih bola-bola gitu ya. Jadi memang ada penyakit asbestosis karena penyakit paru kerja yaitu. Kemudian betul juga kayak Mas partikel-partikel semen atau yang lain. Karena kan pasti kalau pekerja pabrik itu nggak mungkin sehari 2 hari, pasti kan berpuluh-puluh tahun. Dan terus menerus terpapar, mungkin daya tahan tubuhnya juga kurang dengan bertambahnya usia, imunnya juga makin turun. Jadi bisa juga faktor resiko terkena kanker paru. Ditambah mungkin merokok lagi kan. Aduh, jadi makin udah cocok ya combo ya. Nah, kalau yang khusus yang asbestosis itu sendiri, itu hanya berlaku bagi mereka yang kerja di pabrik asbesnya dan terpapar tanpa alat pelindung diri mungkin ya, Dok ya. Itu sudah bertahun-tahun. Nah, kalau untuk mereka yang rumah tangga yang pakai atapnya asbes gimana? Itu juga bisa. Ya, jadi makanya sekarang kan kita dulu tuh pernah rame ya Indonesia pakai asbes, tapi sekarang udah nggak boleh ya, harus pakai genteng ya. Ya itu juga dulu ada fenomena di mana orang-orang yang kok sakitnya sama kayak yang di pabrik ini, ternyata akibat penggunaan asbes seperti itu. Oke. Jadi memang harus berhati-hati ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Pekerja luar ruangan rentan alami gangguan paru. Waduh. Kan kayaknya banyak sekali ya teman-teman kita yang memang mereka kerjanya di luar ruangan. Let's say mungkin kayak sekarang yang lagi happening kan ya kurir gitu ya, atau yang ojek online di mana mereka harus mobile commutingnya sehari-hari ya pasti di luar ruangan kan, dan pasti sedikit banyak kena polusi, asap, debu dan lain sebagainya. Betul nggak sih kalau pekerja luar ruangan ini rentan banget? Ya, kalau itu fakta ya. Jadi memang walaupun memang di dalam ruangan juga kita bisa terkena ya, tapi memang lebih rentan pada pekerja-pekerja di luar ruangan. Luar ruangan tuh maksudnya di luar ya, kalau luar ruangan kan sebenarnya bisa tembok lah ya, gitu ya. Jadi ya di luar, karena polusi kita di Indonesia, khususnya di Jakarta ini kan ya kita udah tahu lah ya bagaimana kualitasnya juga tidak terlalu baik ya, dan kita juga nggak pernah tahu yang kita hirup nafas ini kan kita nggak pernah tahu ya Mas Raden apa yang kita masukkan seperti itu, apalagi harus terus-menerus di luar ruangan terpapar asap motor, kendaraan, belum debunya, belum asap yang lainnya. Jadi memang sangat riskan pada pekerja-pekerja di luar ruangan. Tapi itu bisa dihindari sih sebenarnya, bisa dicegah ya dengan cara ya kita memastikan bahwa kita menggunakan alat pelindung diri kalau kita keluar, kemudian kita juga memastikan tubuh kita dengan baik ya, istirahat, memakan makanan yang bergizi cukup gitu. Harusnya sih itu bisa, karena nggak mungkin juga kalau saya bilang nggak boleh kerja di luar ya, kan kasihan gitu. Semuanya kan dalam ruangan, sepi nanti kotanya ya. Betul. Oke. Tapi gini Dok, itu tuh di luar ruangan itu berlaku ke semua tanpa terkecuali, atau mungkin ada pemirsa yang, Dok kalau tinggalnya di Indonesia memang begitu ya, tapi kalau di luar negeri kayak negara 4 musim itu gimana? Itu lebih pengaruh ke iklim atau cuaca di satu daerah nggak sih? Dalam artinya kayak Indonesia kan tropis atau subtropis, di mana tendensi untuk kayak debu dan lain sebagainya itu lebih tinggi. Tapi kalau kayak negara mungkin di UK atau segala macam yang 4 musim ya, gitu kan kayaknya potensi untuk debu dan lain sebagainya agak kecil deh gitu, atau gimana? Ya memang lebih riskan di Indonesia karena kita salah satu di garis khatulistiwa ya, sangat tropik. Jadi kelembapannya itu lebih lembab ya. Jadi makanya kenapa orang luar itu belajar infeksi tropis tuh ke Indonesia. Oh gitu? Iya, karena kasusnya ada gitu, di mereka jarang. Ya memang perubahan iklim, cuaca itu juga mempengaruhi ya. Gimana perubahan yang iklim-iklim yang lembab ya seperti tropis kita ini, itu bakteri kuman tuh seneng. Jadi mereka lebih seneng di daerah-daerah lembab. Kayak nggak boleh lembab-lembab nih kita nih, harus menjaga di rumah, apalagi buka jendela. Dan kadang kan kita 24 jam pakai AC ya. Nah itu dia. Oke, jadi harus dijaga itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ngomongin lembab dan suhu udara dan AC, nomor 3 pas banget nih ya. Pemakaian pendingin suhu ruangan katanya nggak baik nih buat kesehatan atau kondisi paru kita. Waduh Dok, kalau lagi panasnya sekarang ini kan lagi dahsyat gitu ya. Cetar banget gitu. Apalagi di Jakarta gitu ya. Kayaknya kalau hidup tanpa AC itu kayaknya
agak struggle banget gitu ya. Betul nggak sih kalau akhirnya pemakaian AC atau pendingin suhu ruangan ini ada sedikit banyak atau mungkin banyak pengaruhnya ke kesehatan atau kondisi paru kita, Dok? Ya, oke. Saya juga nggak bisa hidup tanpa AC, Mas. Jadi gampang keringetan kan gitu. Kemana-mana cari tempat yang ada AC-nya gitu. Jadi sebenarnya secara umum dia tidak mempengaruhi kesehatan asal dipelihara dengan baik kondisi AC-nya. Jadi AC itu kan ya teknik ya, ada beberapa filter juga sebenarnya bagus juga loh. Jadi di teknologi sekarang AC juga punya filter di mana dia bisa menyaring udara-udara, ya kan. Selain dia juga punya coolingnya, ada pendinginnya. Tapi ketika kita tidak menjaga dengan baik tuh maksudnya apa? Jarang untuk diservis gitu kan. Gimana pun pasti filternya tuh numpuk semua kan kalau dia itu sampai kotor sekali. Nah itu terkadang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Minimal gini, kalau misalnya Mas Raden baru masuk ke suatu ruangan yang mungkin AC-nya tuh jarang diservis pasti kerasa. Rasanya langsung pengen batuk-batuk atau bersin-bersin seperti itu. Jadi sebenarnya asal dirawat dengan baik AC itu nggak apa-apa untuk kesehatan. Asal dirawat dengan baik ya itu catatannya. Karena kalau kayak kotoran kan misal ada filternya Dok. Ya ketika ada kotoran nyangkut di filternya, terus ada udara yang keluar dan kita hirup, itu sebenarnya si partikel bakteri, kuman dan sebagainya di filter itu dia bisa ikut terbawa angin lagi nggak sih? Kalau dia numpuk banget terus ya, kan filternya itu kan kecil. Kalau terus dia udah filter, tapi kan nggak dibersihkan nih, numpuk terus ya pasti bisa ikut-ikutan kan. Itu yang jadi akhirnya berisiko ya. Makanya jangan males ya untuk bersihin AC atau filternya ya, gitu ya, supaya ya memang agak pricey sih ya, tapi itu resikonya juga tinggi kalau nggak dibersihin ya. Oke, kita lanjut yang keempat, Dok. Lansia katanya lebih berisiko parunya bermasalah dibandingkan dengan orang-orang yang lebih muda. Gini, lansia, orang lanjut usia ini kan memang diblame banyak orang ya rentan gitu ya, karena nggak tahu nih faktor aging, degeneratif dan lain sebagainya, sehingga salah satunya lansia ini parunya lebih bermasalah, betul nggak sih? Betul, itu fakta. Jadi secara keseluruhan, makanya kalau kata orang I want forever young ya. Forever 21 lah kita ya Dok. Orang-orang pengennya forever young ya. Karena memang sejalan dengan seiring bertambahnya usia, betul sel berdegeneratif gitu, imun kita turun. Kalau istilah medisnya namanya immunosensus. Jadi memang imun pada lansia itu kita nggak bisa bandingin dengan yang kita masih dewasa aktif ini. Makanya secara nggak ada masalah pun dia memang sudah agak downgrade gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, dengan kalau tidak menjaga yang baik ya, misalnya tidak menjaga polusi, ya khususnya kalau untuk paru-paru ya, terus terpapar dengan orang, misalnya kita nggak pernah tahu yang kita ketemuin siapa ya. Jadi pada lansia sangat rentan. Lansia dan anak balita di bawah umur 5 tahun itu lebih rentan lah dibandingkan yang usia muda dan dewasa muda. Itu termasuk kayak gimana sih lansia ini menjaga kondisi parunya sewaktu muda nggak sih, Dok? Kayak mereka juga ada riwayat ngerokok atau dan lain sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi lifestyle sebelumnya gitu kan. Iya kan. Makanya tanpa dengan hal-hal yang aneh aja juga dengan usia segitu sebenarnya udah menurun gitu. Apalagi kalau tidak menjaganya dari usia dewasa ini kan, ya pasti akan mungkin jauh lebih menurun. Ya, jadi banyak faktornya ya. Jadi benar-benar harus dijaga dengan baik sedari muda. Jangan pas habis pensiun baru fokus ya Dok, jangan jaga paru ya. Oke, kita lanjut yang terakhir Dok. Vaksinasi katanya bisa mencegah berbagai jenis penyakit pernapasan. Nah betul nggak Dok? Vaksin ini kan lumayan santer juga ketika kemarin COVID ya gitu ya. Orang mulai sadar dengan fungsi dari vaksinasi itu sendiri. Tapi kalau vaksinasi khusus untuk kayak segala macam penyakit pernapasan bisa mencegah itu nggak sih atau gimana? Ya itu fakta. Jadi memang ada beberapa vaksin pada penyakit paru yang kita gunakan untuk mencegah ya kan. Vaksin kan memang untuknya mencegah ya. Salah satunya yang udah mungkin kita lakukan dan semuanya orang Indonesia kan wajib divaksin COVID ya waktu itu. Iya betul. Ya jadi salah satunya itu untuk vaksin virus, kemudian kita juga vaksin pneumonia, kita punya vaksin pneumonia, kemudian sebenarnya kita udah punya vaksin tuberkulosis, yaitu BCG kalau kita zaman dulu kecil. Itu adalah vaksin untuk tuberkulosis yang kita tahu sekarang. Namun kan pasti udah dengar dong santer beritanya lagi ada pengembangan vaksin TBC untuk dewasa. Ya memang kita lagi mengarah ke arah situ supaya menekan angka TB karena kita masih nomor 2 di dunia nih. Kalau India jor-joran tuh kemungkinan mungkin kita bisa nomor 1 ya kalau mereka eliminasinya jor-joran. Jadi makanya
kita harapkan semoga ya vaksin TB yang nanti bakal kita pakai ini kan lagi masih uji klinis nih, bisa benar-benar membantu dan menekan angka TB. Jadi misal gini dok, ada orang dewasa yang nggak ngerti ya karena mungkin aksesibilitas, pengetahuan dan lain sebagainya semasa kecilnya itu imunisasi dasar dan lanjutannya itu tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Dewasa harus nunggu yang programming itu TB untuk dewasa atau boleh BCG itu? BCG. BCG itu, nah ini yang kurangnya BCG itu memang imunitasnya akan lebih baik pada anak kecil ya kan biasanya 0 sampai 5 tahun. Karena pada dasarnya ntar 10 tahun juga dia akan lebih berkurang gitu. Jadi untuk dewasa kita tidak sarankan untuk BCG. Kita mengharapkan imunitas benar yang sudah terbentuk saja gitu. Kenapa BCG dikasih ke anak-anak biar melatih imunnya yang masih anak-anak tersebut untuk mengenali kuman TB. Tapi kalau sudah seiring berjalankan dewasa dan belum kena BCG itu ya kita harapkan dengan imunitas yang udah terbentuk sempurna itu udah bisa melawan itu. Oke, jadi sekarang fokusnya adalah ke imunitas tubuh ya. Ya betul banget. Lebih sehat dan kesehatan parunya terjaga dengan baik sehingga ketika ada kuman-kuman, bakteri dan lain sebagainya bisa terjaga dengan baik ya, bisa terhindar dari segala jenis penyakit pernapasan. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin infeksi paru ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi paru. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok. Paru, sebelum kita ngomong infeksinya, agak serem ya. Maksudnya ini kan buat bernapas terus tiba-tiba ada infeksi gitu ya. Bahasanya selama ini kayak kita infeksi itu kan bisa merembet kemana-mana karena dia sifatnya kan menular gitu ya. Nah kalau sebelum ngomongin infeksinya, paru ini sendiri kan kita mungkin tahu, lebih banyak tahu itu selama COVID kemarin dok ya. Karena mungkin berkaitan dengan COVID gitu ya. Nah paru ini hanya sebagai alat atau organ untuk bernapas atau lebih dari itu sih? Iya. Baru aware-nya pas lagi COVID ya, baru, ternyata paru ini heboh ya penyakitnya kayak gitu pasti. Betul. Biasanya orang mikirnya ke mungkin diabetes, jantung gitu. Baru heboh sekarang nih. Betul, paru itu jadi paru itu salah satu organ utama pada respirasi. Pada kita taunya bernafas ya, kita taunya tarik nafas, buang nafas, cuma taunya itu doang. Jadi fungsi utama paru ya selain dia memasukkan oksigen dari udara luar, juga nanti di dalamnya ada pertukaran udara dan juga ada pengambilan, jadi ada proses difusi juga, ada pengambilan karbon dioksida hasil metabolisme racun-racun itu juga melalui paru. Ya, jadi yang kita keluarkan kan juga karbon dioksida yang sudah tidak terpakai sisa metabolismenya gitu. Jadi kalau kita pas dulu belajar masukkan oksigen, kemudian yang dikeluarkan karbon dioksida itu terjadi sangat cepat kan. Berarti memang sistem pekerjaan paru juga tercepat. Jadi pas kita masuk ada yang dialirkan ke masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian nanti ada yang paling ujung dia berdekatan dengan pembuluh darah. Jadi dia juga ada terjadi difusi. Jadi oksigen tersebut kan juga disebar ya ke seluruh organ tubuh karena kita butuh untuk metabolisme di semuanya di ujung-ujungnya. Makanya kalau orang sesek, kalau orang susah bernafas, biru kan pertama kali. Oh iya. Ya, biru-biru. Biru itu efek apa dong? Ya, karena kekurangan oksigen ke situ. Jadi karena oksigennya kurang nih gitu, ada gangguan di paru-parunya, pernafasan yang misalnya terganggu, dia sesek ya, nafasnya kuat kencang gitu, atau ada hambatan di paru-parunya sehingga tidak terjadi saluran oksigen itu nggak benar-benar nyampe gitu kan. Itu jadi tubuh secara langsung merespon, ya udah yang kecil-kecil ini kita stop dulu. Kita kejar yang organ-organ penting gitu seperti otak, seperti jantung. Makanya kadang kalau orang sesek nafas sampai dia sesek banget gitu biasanya biru-biru kan. Karena biasanya yang ujung-ujung ini dibiarkan dulu karena belum terlalu vital. Yang vital yang penting dia nyampein ke
otak sama jantung. Berarti tubuh itu udah bisa langsung mengenali otomatis ya dok? Kayak organ-organ atau bagian mana dulu titik-titik yang lebih penting untuk dialiri oksigen gitu ya? Betul. Oh oke. Nah sebenarnya berarti kayak di dalam dari hidung ini sampai ke paru itu ibarat kata kayak ada 2 jalur dong dok? Dalam artian kayak untuk yang masuk sama yang keluar atau di satu jalur? Enggak, sama. Oh sama? Sama, ya dong, satu saluran yang sama. Jadi kalau kita ngomong dari saluran pernafasan ya, itu kan ada saluran pernafasan atas sama bawah ya kan. Jadi dari hidung ya, kemudian kita ke tenggorokan, kemudian masuk lagi ke laring ya kan, sampai ke trakea, baru ke paru-paru, ada bronkus kalau dulu zaman kita belajar ya gitu. Jadi memang panjang saluran pernafasan tuh panjang. Tapi kalau kita mau fokus ke paru, jadi kadang orang mikirnya batuk, flu kan juga masuk saluran pernafasan ya, tapi itu masuknya ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Kalau kita ngomongin ke paru berarti udah lebih dalamnya, ya infeksinya udah lebih di dalam gitu. Kalau dibilang radang faringitis kan juga masih saluran pernafasan Iya, tuh betul, juga. betul. Jadi memang panjang sih saluran pernafasan Jadi itu. Gak sebatas tuh udah langsung ke paru ya, ternyata ada beberapa organ-organ yang lain juga ya dalam pernapasan kita. Nah, apa saja hal-hal yang bisa membuat paru kita sehat dan paru kita tidak sehat? Oke, apa saja? Jadi pada dasarnya paru kita kan kita ya bekerja seperti mana ya. Memang dia juga memasukkan oksigen dan mengeluarkan zat yang tidak baik juga dari tubuh gitu. Jadi apa saja yang membuat paru kita sehat? Yang tentunya pertama kita harus pastikan bahwa kita menghindari lah. Saya bilang menghindari bukan berarti kita nggak bisa karena polusi udara gimana gitu lagi kan. ya, Itu Dok? kan nggak mungkin, kita juga nggak tahu juga ya. Betul. Dan yang bahaya itu polusi udara tuh kadang tidak berbau, tidak berwarna. Nah itu. Jadi kita nggak pernah tahu nih apa yang kita masukkan ya kan. Jadi kalau bisa hal yang paling utama adalah kita ya menjaga apa yang akan kita masukkan, apa yang kita hirup gitulah ya. Jadi menghindari paparan polusi yang berlebihan. Kalaupun memang harus kita beraktivitas di luar, kita harus make sure bahwa kita menggunakan masker. Jadi sebenarnya yang COVID kemarin itu penting banget pakai masker. Akhirnya jadi baru sadar kan. Betul. Kalau pakai pemakaian masker tuh penting. Dan karena penyakit paru ini juga rata-rata kan ditularkan dari udara ataupun dari percikan ketika orang ngomong atau ini. Jadi ya walaupun kita nggak mungkin lah kalau ketemu orang semuanya pakai masker ya. Jadi setidaknya kalau saat kita lagi nggak enak badan, kita kan tahu nih, lu nggak lagi batuk-batuk. Kesadaran diri untuk memakai masker lah supaya tidak, ya kita nggak tahu juga kan yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi selain mencegah kita terpapar sama polusi yang terlalu berbanyak, tapi walaupun susah ya, kita kan pasti harus keluar ya. Betul lagi. Yang paling penting juga adalah menghindari rokok. Menghindari rokok itu nggak hanya untuk tidak minum rokok, tidak menggunakan rokok ya, tapi menghindari orang-orang yang merokok di sekitar kita juga kan. Betul. Iya, jadi nggak ngerokok nih, tapi dia nongkrong tiap hari sama temen-temennya yang ngerokok, ya kan. Jadi itu juga sangat mempengaruhi itu. Dan balik lagi semua dasar sih kesehatan nggak cuma paru saya rasa ya, istirahat yang cukup ya, makanan-makanan yang bergizi, menjaga daya tahan tubuh, sebenarnya itu tetap lagi sih penting ya, karena kalau tidak terjaga dengan baik, Anda lagi di tempat orang yang ngerokok atau di tempat yang berdebu, berpolusi dan imunnya lagi rendah, malah bisa berbahaya, bisa menyebabkan infeksi paru. Nah, gimana gejalanya dan tanda-tandanya nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi paru. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok. Kalau dengan kondisi yang tadi ya, paru dengan berbagai macam fungsinya, dengan anatominya, terus kemudian ada faktor yang bisa membuat sehat dan tidak sehat paru. Nah, sekarang ada penyakit namanya infeksi paru. Ini kebetulan banget beberapa hari yang lalu itu ada tetangga saya yang meninggal gara-gara infeksi paru katanya, Dok. Dan itu usianya itu masih lumayan muda lah, itu kayak masih under 40 sih kayaknya, 38, 39 mungkin ya. Itu masih ibu muda banget, anaknya masih kecil dan
Sepengetahuan saya sih kayaknya beliau ini tidak merokok ya gitu. Nah, nggak ngerti nih faktor yang lain tadi sudah disebutkan sama dokter gitu ya. Jadi agak serem ya, maksudnya selama ini tuh saya melihat orangnya kayak sehat-sehat aja, tiba-tiba kabarnya katanya infeksi paru dan akhirnya meninggal gitu. That quick itu, secepat itu gitu. Nah, infeksi paru ini kondisi penyakit yang seperti apa sih kok sampai akhirnya sampai mengancam nyawa seseorang gitu? Oke. Jadi kalau bahas infeksi paru tuh sebenarnya luas ya. Jadi karena pada umumnya secara general aja memang infeksi yang terjadi di paru disebabkan oleh mikroorganisme. Itu bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena virus, bisa karena parasit. Kalau kita mau ngomongin infeksi secara luas ya, luas banget kan yang bikin infeksi itu. Jadi kalau secara kita juga belajar, saya infeksinya itu umumnya dibagi jadi non tuberkulosis sama tuberkulosis. Jadi infeksi secara umumnya ya ada yang terbagi. Jadi kalau COVID kan masuknya non tuberkulosis ya. Kalau tuberkulosis ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Itu juga ada yang banyak. Jadi jenisnya tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis ada 4.000 jenis. Oh, wow. Jadi kadang suka berbeda-beda lagi tuh, ya kan? Memang kuasaan Tuhan ya. Jadi bahkan mikroorganisme sekecil itu aja juga banyak gitu. Makanya ya harusnya kita bersyukur sih dengan apa yang udah Tuhan kasih itu sebenarnya udah lengkap. Jadi harus menjaganya dengan baik. Jadi infeksi itu gitu Mas, kalau misalnya ditanya ya mungkin kalau untuk tetangganya kita harus tahu dulu kira-kira infeksinya apa. Ya, infeksi kalau secara itu kita bagi itu, atau bisa juga infeksi paru kita bagi secara waktu, ada yang akut, ada yang kronis. Ya, mungkin kalau untuk kasus tetangganya Mas Raden karena tiba-tiba ya terdengarnya, mungkin salah satu infeksi paru yang akut seperti itu. Biasanya kalau yang akut dia yang lebih non tuberkulosis. Kalau yang tuberkulosis biasanya dia lama gitu, bisa 2 minggu batuknya gitu. Jadi kalau infeksi paru banyak banget ya. Banyak banget, spektrumnya sangat luas ya. Luas sekali, jadi kita harus tahu pun infeksi bakteri itu banyak banget gitu kan. Kalau kita mau, sebenarnya kalau kita mau semua pasien yang sakit itu ya kita cek dahaknya, kita cek ini kira-kira kumannya karena apa. Jadi kita bisa pakai antibiotik yang sesuai. Tapi karena itu kan butuh waktu ya, sehingga makanya pada pasien-pasien dengan infeksi terkhusus bakteri kita biasanya kasih antibiotik empiris luas, jadi antibiotik yang bisa mengcover semuanya dulu. Ya, mau bakterinya negatif, mau bakterinya positif kita pakai itu. Nanti baru kita evaluasi kalau perbaikan ya kita lanjutkan seperti itu. Jadi memang terlihat simple tapi ternyata complicated paru itu. Iya, betul ya. Jadi kayak selama ini kita taunya itu paru hanya ngomongin pernapasan, ternyata lebih dari itu ada infeksi dan itu pun ribuan banget ya dari bakteri dan lain sebagainya, sangat luas sekali gitu ya. Nah, ada nggak sih tanda dok, maksudnya kayak yang tipikal banget bahwa kalau orang ini mengalami gangguan atau terutama infeksi di paru, dia itu ada gejalanya nggak sih? Atau hanya sebatas kayak batuk-batuk aja itu udah gejala yang khas, atau bisa jadi agak nyamar nih, nyaru? Mungkin selama ini kita taunya, oh batuk-batuk, ternyata ada orang yang nggak batuk-batuk, tapi ternyata ada gangguan infeksi paru di parunya, itu gimana? Ya, tapi secara umum kalau untuk gejala klinis awal ya itu ya kalau saya coba balik lagi, semua penyakit paru gejalanya hampir sama ya. Batuk, sesek juga ada di mana-mana. Tapi kalau kita mau tahu, kira-kira ini karena akuin lagi infeksi atau misalnya asmaku kambuh gitu ya, misalnya membedakan misalnya. Biasanya kalau dengan infeksi dia pasti adalah batuk berdahak. Ya, jadi dia lebih aktif, dia mengeluarkan dahak, reak ya. Biasanya itu tanda-tanda suatu infeksi bisa kita. Tapi reak itu juga nggak harus selalu yang kental, yang hijau. Jadi kan kita ada juga reak yang bening. Iya. Jadi untuk biasanya infeksi virus lebih bening dia. Kecuali kalau dia sudah ada bakteri, infeksi bakteri biasanya jadi yang hijau-hijau, kental. Biasanya kan kalau pasien datang ke saya, udah 5 hari dok, udah hijau, udah kental reaknya gitu. Itu biasanya batuk berdahak ya. Jadi salah satu gejala klinisnya memang tidak khas dan nggak semuanya mungkin dapat ke orang-orang, beda-beda tergantung gimana cara dia imunnya juga. Ya kan, ada juga yang demam ya, demam ini juga salah satu tanda infeksi. Oke, demamnya itu kalau pada infeksi ini sebenarnya hampir sama sih. Kalau infeksi virus biasanya dia langsung tinggi 38, 39, sama kayak kita sakit demam berdarah biasanya kan dengan virus tuh bisa tinggi. Ya kalau bakteri biasanya nggak terlalu setinggi itu tapi terus menerus gitu sering ya, seperti itu biasanya demam. Kemudian sesak
ya. Sesak juga bisa. Sesak ini memang banyak ya sesak itu. Dari mana, dari jantung juga bisa sesak, paru juga bisa sesak gitu kan. Sesaknya ini gara-gara infeksi atau bukan? Ya, biasanya kalau infeksi pada sesak itu dia ada bunyi grok-grok. Jadi kayak dahaknya lengket semua, jadi ngegrok-grok. Ya. Beda sama sesak kalau asma ngik-ngik gitu. Mengik Beda ya, mengik. Itu biasanya kalau udah infeksi agak berat sih, baru pasiennya sendiri bisa kerasa, ya dok grok-grok banget nih, pasti kerasa. Itu bukan sih dok? Ya karena dahaknya, berarti kan infeksi sama inflamasinya lagi rame banget tuh di dalam ya, sampai kerasa. Kemudian ada beberapa nyeri dada. Nyeri dada terkhususnya saat dia tarik nafas atau dia batuk. Ya. Nyerinya itu kayak ketusuk atau berat atau gimana? Saya juga belum pernah ngerasain, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai dong. Beberapa pasien kalau saya tanya, nyeri pada saat tarik nafas, biasanya itu ada cairan tuh di paru-parunya Mas Raden. Jadi dari infeksi paru tuh bisa bikin cairan di paru-paru juga. Oh, cairannya datang dari mana tuh dok? Ya, karena proses infeksinya gitu. Jadi beberapa pasien dia kalau tarik nafas itu suka nyeri. Setiap tarik nafas, kita namanya pleuritic pain. Wah, mana kita sering tarik nafas. Tarik nafas, tapi itu mungkin rasanya beda kali ya, benar-benar nggak enak, nggak nyaman katanya. Dan ada tempatnya, jadi dia mungkin cairannya di sebelah kiri, jadi dia nyerinya di kiri. Oh, pas kita foto, oh memang ada sedikit cairan. Jadi itu yang ya memang sesuai dengan apa yang kita temukan gitu ya. Sama pada pasien dengan infeksi, kalau kadang-kadang gini, oh sakit dok, nyeri banget sebelah kanan misalnya. Terus pas kita lihat fotonya, oh wajar karena putih-putihnya lebih banyak di sebelah kanan. Ini loh pak, lukanya lebih banyak di kanan. Jadi bapak lebih, pas batuk lebih kerasa yang kanan yang lebih sakit. Jadi itu juga bisa menjadi petanda ya. Batuk berdahak, demam, sesak, kemudian nyeri dada. Sampai pada akhirnya kalau misalnya udah terus berlangsung lama, ada penurunan berat badan sama keringat dingin pada malam hari. Kalau itu udah lebih lama ya, seperti itu. Dok, kalau nggak salah kan kayak, apalagi di pernapasan ya, ini lumayan sensitif. Jadi ketika ada kayak, kalau udah ngomong kayak batuk-batuk tadi kan udah berdahak kan udah agak mendalam tuh ya. Maksudnya bukankah kalau semisal, kan kita selalu dikasih tahu, tubuh kita ini ketika ada benda-benda asing ya entah bakteri dan lain sebagainya kan akan merespon. Salah satu mungkin kalau di pernapasan itu dengan batuk gitu ya. Nah ketika batuknya belum sampai yang hijau dan lain sebagainya berwarna pekat gitu, atau di awal-awal itu dia bisa ngerespon, wah ada infeksi, ada bakteri masuk, dia mulai batuk, tapi itu sebenarnya belum terjadi infeksi, hanya si bakterinya baru masuk, itu bisa nggak? Kalau itu mungkin spesifik kayak gini, kalau bakteri kan dia pasti ada lama ada prosesnya ya. Kalau kadang kita suka batuk kayak saya kering sedikit batuk juga kan, nanti lama-lama hilang gitu. Jadi kalau kita masuk ke tempat yang baru biasanya kan Mas, baru lembab mungkin kurang ini juga kadang kita batuk-batuk. Tapi setelah kita keluar kita udah nggak batuk gitu. Jadi kalau mau ngomong batuk secara general emang itu salah satu daya tahan buat tubuh kita ya, salah satu cara supaya mengeluarkan benda-benda yang tidak baik. Namun ketika kita sudah, kalau yang tadi itu kan batuknya secara ini langsung hilang ya, tapi kalau batuknya terus menerus, kemudian sudah dicoba minum, sudah dicoba istirahat masih, itu kayaknya sudah ada proses infeksi pada parunya. Oke, apa yang harus dilakukan selanjutnya nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya juga ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, dok, kalau udah misal kayak batuk-batuk terus gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang agak susah nih orang ngebedainnya itu. Di satu sisi orang kepikiran bahwa batuk ini tuh udah lama nih gitu ya, udah 2 minggu lebih, nggak ngerti ini TB atau non TB gitu ya. Nah untuk menegakkan diagnosis bahwa ini benar infeksi paru itu hanya berdasarkan tadi gejala-gejala klinis yang muncul atau ada anamnesisnya dan akhirnya ada pemeriksaan lebih lanjutnya. Ya, untuk menegakkan diagnosis pasti ada pemeriksaan lebih lanjutnya ya. Setelah kita anamnesis, kita tahu batuknya udah dari kapan, kemudian ada riwayat penyakit paru nggak sebelumnya, pernah kontak nggak sama pasien yang penyakit paru, sama kebiasaannya merokok atau tidak, itu juga pasti
Jadi kalau berobat ke saya pasti saya tanya detailnya, jadi pasti tahu gitu kan. Nah, setelah itu kita jadi kan udah bisa, oh ada resikonya dari sini, dari sini, dari sini. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik, biasanya pada pasien infeksi rata-rata sih kalau kita dengar suara nafasnya pasti ada bunyi rongki namanya. Rongki itu gimana Ya, dong? kayak ada grok gitu. Jadi kalau kita kan nafas buang gitu ya. Kalau dengar pakai stetoskop loh ini, itu dia enak dengernya. Jadi tarik nafas, buang. Tapi ketika pada pasien infeksi itu kayak ada tahanan sampai dia berbunyi. Jadi saluran nafasnya kan mungkin dahaknya lengket-lengket semua ya. Jadi suaranya juga jadi tertahan. Itu kalau sering dengar pasti bisa rasa bedanya. Ya, sama kemudian pasti kita akan lanjut ke pemeriksaan foto ronsen torak. Di foto ronsen torak kita lihat, oh kira-kira infeksinya ini udah kena mana, apa sudah bawa sampai pneumonia atau hanya bronkitis gitu, atau mengarah ke tuberkulosis. Setelah dari hasil itu biasanya dokternya nanti akan menentukan gitu. Kalau misalnya ada gambarannya ke arah tuberkulosis, pasti dokternya akan minta untuk cek dahak, pasti ya cek dahak. Ya, tapi tidak semua juga penyakit paru harus kita cek dahak karena agak sulit juga ya. Sebenarnya perlunya sih seperti itu. Tapi kalau Mas datang batuk pilek terus cek dahak kan juga agak repot ya. Jadi kalau memang dari foto mengarah ke TB biasanya dokter akan nyuruh untuk cek dahak. Tapi kalau tidak pasti akan diobati dulu. Ya, diobati dulu nanti baru kita lihat responnya. Seperti itu sih biasanya. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya, ini dari Mbak Ellen atau Bu Ellen. Dok, infeksi paru itu bisa nular hanya dengan pasien kita berada di satu ruangan dengan pasien dan AC. Oh, maksudnya infeksi paru itu bisa nular nggak kalau kita seruangan sama pasien dan di dalamnya ada AC? Oh, maksudnya pertukaran udaranya di situ. Oh, apalagi kalau mungkin AC-nya, sorry ya, maksudnya kan mungkin di perkantoran banyak kayak yang AC sentral. Nggak tahu sih, nggak tahu sih kalau AC yang sendiri ya, maksudnya kayak AC ruangan, AC kamar, AC rumah sama AC sentral. Itu ada pengaruh nggak sih Dok? Maksudnya kan udaranya kan katanya, saya sih nggak begitu ngerti teknisnya si AC ya, itu kayak perputaran udara situ-situ aja bisa menular nggak sih atau gimana? Oh iya, jadi kalau kita bahas, terima kasih ya Mbak Ellen. sebelumnya Mbak Ellen, infeksi paru bisa menular hanya dengan kita berada, oke, jadi highlightnya gini dulu. Infeksi paru tuh menular dengan apa caranya pertama? Itu adalah memang secara udara ya. Jadi udara ketika ada pasien nih, kita satu ruangan nih misalnya ada yang TB. Kemudian dia bersin. Sayangnya mungkin orang itu nggak tahu lagi dia TB Iya, ya, itu Dok. Itu masalahnya. Bersin atau makanya ini salah satu yang penting. Kalaupun kita ada di berada ini, kalau bersin ditutup atau kita ini atau kita pakai tisu. Ya kan, jadi ketika kita ketika kita bersin Mas, itu kan ada berapa partikel tuh ya pasti yang Uncat gitu, iya, berterbangan, iya. berterbangan. Nah apalagi di ruangan yang lembab seperti yang penggunaan AC 24 jam, itu partikel itu bisa bertahan sampai 2-4 jam loh di udara ini. Lama sekali. Ya jadi kita nggak pernah tahu nih yang kita hirup yang mana kan. Ya. Even setelah mungkin kita ngelewatin satu tempat di mana orang itu ada orang sebelumnya pernah bersin di situ dan kita nggak tahu. Betul. Apalagi kalau dia lembab. Ya, makanya kalau kuman-kuman terutama di paru tuh dia takut sama cahaya matahari. Jadi kalau bisa sih kita sering-sering kalau di rumah ya buka jendela biar ada pertukaran gitu ya, biar tidak terlalu lembab. Kemudian sebenarnya gini, kalau apakah kita bisa infeksi terhirup mungkin bisa, terhirup bakterinya, terhirup virusnya bisa. Yang tadi berterbangan itu ya? Yes, ya kan. Dengan mungkin AC-nya juga yang perawatannya kurang gitu. Tapi tidak serta-merta langsung infeksi. Itu balik lagi ke kondisi tubuh kita. Kalau saat itu kita baik, kita imunnya bagus, harusnya sih tidak terjadi infeksi. Tapi mungkin kebetulan pas ketemu atau di ruangan itu pas kita lagi habis begadang terus atau kecapean, ditambah udah kehirup mungkin partikel-partikel udara yang ada gitu yang kita tahu, ya bisa gitu. Dan gak cuma dari udara sih sebenarnya. Kadang simple banget nih. Misalnya kan kalau kita bersihin kita tutup ya, atau kita pakai tisu. Biasanya ditaruh dulu kan di meja. Nah, ditaruh di meja terus orang nggak tahu, orangnya megang. Ya kan, orang yang lain megang. Ya, bisa. Jadi masih bisa dia bertahan beberapa lama lah, bisa. Tapi apalagi kalau lembab lebih lama ya. Atau kita habis bersihin hacim gitu kan, biasanya cowok-cowok tuh paling cuma gini doang kan. Nah, habis itu dia buka pintu. Handle pintu. Yes, yang lain megang lagi. Ya kan, kemudian dia
orang Indonesia kan seneng banget megang muka ya. Tiba-tiba megang muka, adalah beberapa yang terhirup. Memang mungkin nggak langsung saat itu kejadiannya, tapi itu salah satu yang bisa menyebabkan kita terinfeksi. Oh, nah kalau kayak AC yang dia udaranya berputar-putar juga bisa berarti ya dok ya? Bisa, apalagi kalau jarang dibersihkan. Jadi sebenarnya untuk ruangan yang terus tertutup, kayak gini kan tertutup ya, nggak mungkin mau buka cahaya matahari dari mana. Saya sih menyarankan air purifier. Air purifier itu ya. sangat membantu juga. Bukan iklan sih, tapi iya, besok siapa kita tahu ada pasang ya. di studio ya dok ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Ellen dan semoga sehat selalu dan semoga kalau ada mungkin di kantornya atau di ruangan atau di rumahnya ya ada jendela bisa dibuka supaya matahari, sinar matahari dan udaranya bisa berganti dan sehat selalu dan pastinya AC-nya juga harus sering dibersihkan, dirawat dengan baik. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar infeksi paru bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, dok sekarang kalau ngomong pengobatannya gitu ya, ini kan tadi infeksi paru ada yang TB, ada yang non TB gitu ya. Dan ternyata ribuan sekali gitu ya, banyak sekali nih ini penyebabnya, terutama bakterinya gitu. Nah untuk setelah tadi pemeriksaan dengan anamnesis dan tes dan lain sebagainya untuk menegakkan diagnosis, sekarang tuh pengobatannya seperti apa? Oke, pengobatan infeksi ya. Pasti pertama kita lihat dulu pada pasien ini lebih infeksinya virus atau bakteri. Balik lagi, kalau virus memang terkadang kita tidak perlu serta-merta langsung pakai antivirus ya. Jadi kita biasanya kita obati dulu, tangani simptomatis tuh maksudnya gejala. Kalau dia demam ya kita kasih obat penurun demam. Kalau dia batuk kita kasih obat batuk. Dan mungkin tambahan vitamin ya supaya meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Karena nggak serta-merta langsung kita kasih obat antivirus. Kemudian kalau memang kita curigai lebih berat ke bakteri, misalnya dahaknya udah berwarna nih gitu, dan demamnya juga udah ke arah bakteri, atau kita cek darahnya juga sudah leukositnya udah lumayan tinggi, neutrofilnya naik, itu biasanya kita bisa kasih antibiotik ya kan. Tapi pada beberapa pasien juga dia curiganya mungkin virus. Ada mungkin bilang, kok tapi saya dikasih antibiotik loh dok. Kan biasanya gitu tuh ya kan. Saya juga mungkin rata-rata nggak seperti itu, karena gimana, kita ini di negara yang tropis ya, infeksinya banyak. Balik lagi kita nggak pernah tahu siapa yang kita ketemui. Jadi walaupun saat itu kita terinfeksi virus ya, udah virus kan daya tahan tubuh lagi turun tuh. Jadi kayak istilah gini, itu tubuh tuh lagi fokus menghajar si virus gitu. Sampai lupa nanti kalau tiba-tiba itu terkena bakteri. Jadi kita bilangnya second infection. Takutnya ditumpangi lagi sama infeksi bakteri. Makanya beberapa kalau berobat biasanya tetap dikasih antibiotik supaya mencegah itu sebenarnya gitu. Kemudian karena itu ya. Sama kalau misalnya pun infeksi bakteri, itu kita lihat juga ini tuberkulosis apa non tuberkulosis. Karena kalau tuberkulosis obatnya pasti beda. Mau dikasih antibiotik apapun, kalau bukan obat tuberkulosis dia tidak akan perbaikan. Ya, jadi itu yang obat pentingnya supaya untuk melawan penyebabnya kan. Terlepas dari itu semuanya ya, kalau batuk kita kasih pasti obat batuk ya kan. Obat batuknya juga ada yang mukolitik yang ngencerin dahak, kan kadang suka tuh kerasa. Kalau saya tanya batuknya tuh kayak gimana, kerasa kering tapi kayak ada yang nyangkut gitu loh dok, kayak mau dikeluarin susah. Jadi kemungkinan tuh dahak yang terlalu kental. Nah itu juga pemilihan obat batuk kita harus lihat. Ada juga beberapa pasien yang batuknya memang kering gitu, jadi kita sesuaikan itu. Kemudian demam, kalau kita demam, kalau sesak mungkin bisa kita bantu. Kalau dia dari riwayat asma kita bisa bantu dengan penguapan. Jadi sebenarnya pada dasarnya pengobatannya secara holistik, tapi biasanya dokter yang akan menentukan kira-kira ini akibat bakteri atau akibat virus. Nanti bisa ditambahin obat antibiotik atau anti tuberkulosis. Nah, masalahnya tuh di Indonesia tuh kadang-kadang ya dok, apalagi kalau untuk yang temenan terus sama-sama gejalanya, ini saya kasih antibiotik, akhirnya dia beli antibiotik sendiri. Iya kan, jadi kayak antibiotik itu kayak king of obat-obatan lah gitu ya. Dewa ya, dewanya lah gitu ya. Ya kebiasaan itu juga sih yang terbentuk ya, jadi
Dan sebelnya saya nih, oke lah dia minum antibiotik, tapi nggak sesuai aturan, harusnya kan dihabiskan. Kan kita ini orang-orang kita kan suka nakal ya. Kalau udah enak. Iya, cuma 2 hari dok minumnya, orang udah enakan, itu yang bikin kesel. Kan kadang kayak, berarti itu kita meningkatkan resistensi gitu loh ya. Jadi ya makanya juga harusnya sih antibiotik sih sebenarnya nggak boleh terjual bebas ya gitu. Dan itu harus dengan prescription dokter gitu, nggak bisa yang berdasarkan kemarin aku minum antibiotik ini loh sembuh gitu kan biasanya. Jadi ya kalau bisa buat semuanya sih kita harus lebih aware lah untuk menggunakan antibiotik ini. Jangan sembarangan beli, memang harus dengan pengawasan dokter dan sesuai dengan aturannya. Jadi jangan asal-asalan nih pemirsa ya untuk minum antibiotik mentang dijual bebas terus temennya sembuh. Nah, setiap orang itu pasti beda treatmentnya gitu ya dok ya. Nah gini dok, kalau bakteri oke dia minum antibiotik. Kalau virus dok, kan selama ini juga gara-gara COVID juga kita mungkin sedikit banyak tahu ya seputar infeksi virus. Katanya kalau virus itu dia sifatnya self-limiting disease dok. Nah, dok kalau gitu oke antibiotik kan memang untuk bakteri. Kalau virus kayaknya kan nggak ada hubungan sama antibiotik gitu ya. Kalau self-limiting disease berarti saya ningkatin imun aja itu bisa membantu saya untuk mengatasi si infeksi ini dok supaya tidak lebih parah di paru kita atau gimana? Betul, ya. Virus itu kan self-limiting disease ya. Tapi balik lagi infeksinya tergantung seberat apa juga dulu kan. self-limiting, tapi kalau udah virus load-nya gitu ya? udah benar-benar virulensinya tinggi banget ya kan agak sulit lah, pasti harus kita bantu dengan banyak obat ya. Bisa harusnya rawat inap tuh kayak gitu kan. Jadi tergantung juga ya. Jadi kalau memang batuk pilek kayak kita common cold atau influenza memang dia self-limiting disease. Kayak kita biasanya mengharapkan untuk daya tahan tubuh kita. Cuman nggak tahu kenapa ini mungkin ya sambil cerita ya. Berapa bulan terakhir ini saya selalu ketemu pasien itu datang pasti keluhannya udah batuk 2 minggu 3 minggu. Nggak sembuh-sembuh, udah berobat misalnya ke klinik 2 kali sampai akhirnya dikasih rujukan ke rumah sakit. Itu terus aku sering ketemu dan ketika aku fotonya juga maksudnya nggak terlalu yang jelek banget gitu, bukan yang mengarah ke TB atau ke tempat yang lain. Jadi saya rasa kayak mungkin memang daya tahan tubuh perlu terus ditingkatkan ya, maksudnya menjaga kita imunitas juga. Mungkin bakteri sama kuman ini juga mungkin dia pinter ya berevolusi biar makin tambah ini juga gitu. Jadi itu fenomena yang selalu saya temukan itu. Pasti dia ngerasa kalau batuk tuh sekarang nggak bisa yang cuma 3 hari 5 hari. Agak lamaan ya. Gitu. Oke. Jadi memang penting untuk menjaga kesehatan tubuh, imun tubuh kita untuk menghindari entah itu virus ataupun bakteri. Jadi kalau terpapar dengan virus ataupun bakteri, tubuh kita sudah bisa merespon dengan baik dan garda terdepannya nih ya imun sistem kita yang menangkal itu semuanya dan tidak terjadi infeksi paru yang lebih parah. Oke, terima kasih Dokter Maria. Nggak kerasa sejam ngobrol kita udah selesai. Seru ya. Seru banget ngobrol sama Dokter Maria. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Iya ditunggu loh undangannya lagi. Ya. Thank you Dok ya. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Maria. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan paru Anda, jangan ngerokok, uangnya ditabung buat healing sama istri dan anak Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dok.